Kita lihat dari warangkanya saja sudah top jos, excellent. Gitu ya. Iya, dapurnya Jalak Tilam Sari. Kalau lihat dari pamornya, ibaratnya ini pari yang diikat. Pari yang diikat. Sauket. Estimasi Pajajaran. Estimasinya Pajajaran. Iya, tahunnya ya sekitar tahun 1400-an. Bangsa Indonesia mengenai keris ini budaya yang adiluhur, harus dilestarikan. Sayang sekali di Indonesia tidak ada museum yang bisa mempunyai kurator dan membeli pusaka-pusaka yang otentik, yang top, supaya museum-museum itu berisi benda-benda pusaka yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Pemerintah belum ada seperti itu. Ngapunten Pak, memang belum ada Pak. Belum ada. Kalau di luar negeri masuk museum sekali bayarnya $100 satu orang. Sekali masuk. Sekali masuk. Dan barangnya barang top-top semua. Maka itu banyak kolektor-kolektor menjual ke museum karena museum menerima bagi orang yang mau menjual barang-barang antik. Dan mereka membayarnya sesuai dengan nilai barangnya. Nilainya. Iya, ada kuratornya. Iya, maksudnya kurator yang benar kan seperti itu. Iya. Kalau di Indonesia ini gimana Pak? Kalau bisa sumbangkan saja. Sumbangkan saja. Yang ngenes sing nyimpen, sing beli. Sumbangkan gitu ya. Iya. Ya oke teman-teman semuanya dimanapun berada, khususnya para penghobi keris pusaka di seluruh Nusantara. Ya kembali lagi kita berjumpa ya dengan Pak Mulyono, pemilik atau kolektor keris peninggalan dari orang tua, yang beliau sendiri ini hanya merawatnya saja ya, kerisnya otentik, kerisnya original, dan tidak pernah beli-beli di luaran. Oke langsung saja kita ikutin sama-sama. Rahayu, sahabat-sahabatku yang baik, saya akan memberikan edukasi dari keris peninggalan orang tua saya. Iya. Keris ini didapat sekitar tahun 75. Iya, sampai tahun 80. Orang tua saya beli dari daerah Jawa Tengah, Keraton Solo, atau Keraton Jogja melalui abdi dalem dan melalui seorang yang bernama Konjin yang ada hubungannya dengan abdi dalem ini. Kalau kita lihat dari warangkanya, saya tidak mengubah-ubah ini. Tidak pernah ngubah-ngubah. Oke. Pusaka ini ladrang Jogja dengan kayu timoho tutul. Ini timoho ya Pak? Iya. Kayu timoho dengan motif belang macan. Liu-liuannya, cerit kesini. Wis. Kalau Jogja biasa lebih lamping, lebih luwes. Gitu ya? Iya. Kalau orang itu ibaratnya slim fit. Gitu. Slim fit. Iya. Kalau Surakarta itu model kayak ngebosi. Gitu ya? Iya. Agak lemu-lemu. Ininya juga Pak ya, bagus. Iya, seperti kulitnya macan. Jadi motifnya kendit-kendit gitu. Kendit-kendit, ya. Kemudian mendaknya itu mendak lawasan terbuat dari perak. Emas atau perak ini ya. Perak itu perak asli. Perak ya. Iya. Juga pendoknya ini juga dari perak. Perak asli. Wis. Bekasnya di sepu emas. Iya, ini kayaknya ada logonya di dalam deh Pak. Oh ya, itu cuma tanda aja, bukan logo. Dari perak, perak ini emasnya ini kan sepuannya banyak yang hilang. Iya, saking tuanya kali ya Pak ya. Terus kemudian ini batiknya, ukirannya. Ukirannya itu ada ukiran seperti merak, ngerawit. Iya, ngerawit sekali. Iya, dari atas ke bawah. Cirinya ukiran pendok dari ladrang Jogja.
notonya, sudah dilihatnya itu enak dilihat. Kalau Jogja memang Iya. modelnya seperti Iya, selimpik, stylenya seperti ini. stylenya seperti ini. Tapi pusaka ini bukan pusaka dari Jogja, bukan pusaka dari Mataraman, bukan. Dulunya pusaka ini mungkin dari kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Iya, tapi pusaka ini miliknya seseorang yang mempunyai kerohanian yang baik. Mungkin dia berikan kepada abdi dalem atau petingginya dari kerajaan Jogja supaya menjadi kenang-kenangan Ya. atau pengiling-iling. Doa-doanya yang memberikan kepada orang yang menerimanya itu supaya menjadi orang yang tahu kalau Allah itu memberikan suatu kehidupan yang sejati, yang tidak pernah putus-putusnya jika dia melakukan kebenaran atau perintah-perintahnya. Kita lihat dari warangkanya saja sudah top jos, excellent. Gitu ya. Iya, warangkanya, nyandangnya itu bagus sekali. Iya. Penasaran isinya, Pak? Penasaran? Tidak berlama-lama. Oke, kita lihat pusakanya. Iya. Ini pusaka yang sangat wingit. Wingit. Wingit itu berarti berkarisma. Gitu ya. Mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Oke, kita lihat pusakanya. Baik. Iya, ada suaranya ya, Pak ya. Luar biasa. Wih. Luar biasa. Ujungnya kayak damar murub ya, Pak ya. Bukan, saking tuanya. Saking tuanya. Iya. Saking tuanya. Iya. Pusaka ini berdapur Jalak Tilam Sari. Jalak Tilam Sari. Iya. Kemungkinan itu tingilnya itu yang di sini nih tingil. Tingilnya sudah kalah atau Tilam Sari. Oh, yang ujungnya ini, Pak ya. Iya. Estimasi Pajajaran. Estimasinya Pajajaran. Iya, Pajajaran atau Pajang mungkin. Tahunnya ya sekitar tahun 1400-an. Baik. Pamornya ini Melati Rinonci. Pamornya Melati Rinonci. Iya, itu ada melati yang dicancang sama benang, melati dari atas, cancang benang, melati, cancang benang, melati. Garisnya sangat jelas. Kualitas daripada besinya, meskipun pusaka ini sangat-sangat tua, besinya itu sangat pulen. Sangat padat, tempat lipatnya itu sangat luar biasa. Iya. Sehingga besinya itu tidak, hampir pori-porinya itu tidak kelihatan. Baik. Berpulen, besi yang berkualitas. Namanya besi yang berkualitas itu seperti ini, dengan panjang 36 cm. Panjangnya 36 ya. Iya. Bisa dikatakan juga mungkin dari kerajaan Tuban, Tuban yang mula-mula mungkin, yang lama estimasinya. Oke. Berbicara mengenai filosofi atau tuanya, Ya. Melati Rinonci ini menggambarkan bagaimana pencipta kita, Allah kita selalu melihat kita. Melati Rinonci ini empunya dulu itu membuatkan kepada orang yang mengagemkan itu, kepinginnya itu dia selalu diberi rezeki karena dia percaya Allah itu sebagai gembala. Biasanya kini ngingon kambing Iya, di desa, angon kambing Iya. ya. Itu kan mesti kan ada gembalanya. Iya. Kalau gembala yang baik kan dia kan, kalau kambingnya ada yang hilang situ kan pasti kan dicari, Iya, dilindungi. atau ada mungkin kambingnya mau nyabrang di jalan, mau ditabrak sepeda motor kan pasti kan dilindungi. Iya, betul. Karena dia mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi tentang manusia. Karena Allah itu maha tahu, Maha melihat. maha melihat. Iya. Tidak ada suatu manusia yang bisa tersembunyi di hadapan Allah. Baik. Semuanya itu telanjang di hadapan Allah, terbuka di hadapan Allah, Jadi kelihatan seterang-terangnya gitu. terang-terangnya. Dan kita nanti pada akhir
hidup kita semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ini pusaka ini sangat tipis yo. Iya, tipis dan Tipis, ringan. Ini saya gini kan lentur ini. Iya. Lentur gini. Iya. Tipis. Betul. Padahal masih utuh loh ini. Ini mungkin bisa 600 lebih. Tipis tapi Tipis, masih utuh. ringan dan lentur. Lentur, utuh. Ini karena masih apa? utuh. Penempaannya sangat baik. Penempahannya. Nah, ini pamornya masih kelihatan sempurna lah ya. Masih bagus. Kalau kita melihat Melati Rinonce ini kan mengenai kerejekian. Kerejekian. Berarti kerejekian itu kan berarti kan kebutuhan kita, Pak Abdul. Baik. Iya. Hmm. Tetapi Allah itu Tahu kebutuhan kita, betul. meskipun kita nggak mengatakan. Iya. Kan Pak Abdul pasti kan pernah butuh sesuatu. Ya. Lewat rasa sudah terasa sekali. Terasa tuh. Betul. Tapi Pak Abdul tidak ada jalan keluar. Iya. Pak Abdul hanya berkata, ya Allahku, Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah sumberku, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pak Abdul ada pengharapan tuh. Iya, selalu. Tetapi tahu-tahu ada orang yang bantu Pak Abdul. Betul. Iya. Karena Allah itu mengasihi keluarga Pak Abdul. Baik. Iya, sering saya alami seperti itu, Pak. Seperti Mungkin itu teman-teman yang lain juga demikian. Juga ada orang sakit, ya. Iya. Dia tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan untuk penyakitnya. Tahu-tahu ada orang memberitahu minum obat ini. Pakai cara ini tiba-tiba sembuh. Iya. Itu dari mana datangnya semua itu? Seperti yang dikatakan berkat Melati Rinonce yang sudah direncanakan itu dari Allah. Yang tadi saya kan bilang kan burung gagak. Ini Allah mengatakan pandanglah burung-burung pipit di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tidak ngapa-ngapain gitu ya. dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Allah yang di sorga. Bukankah kamu manusia jauh lebih berharga, lebih sempurna dari burung pipit? Karena engkau punya pikiran, engkau punya semangat, punya akal, punya iman, harus dipakai, harus mau bekerja keras. Masa kalah dengan burung? Masa kalah dengan burung? Burung masih, meskipun nggak mempunyai, nggak bisa menyimpan, dia bisa terbang tiap hari turun ke tanah, korek-korek tanah, masih cari makanan. Karena burung tidak pernah mengeluh. Jadi masih diberi penghidupan. Selalu diperhatikan, apalagi manusia. Demikianlah juga dengan pusaka Melati Rinonce ini. Ini pamornya juga arkordiatnya sangat luar biasa. Dia bisa keluar seperti emas putih. Bisa nyambung-nyambung. Melati Rinonce ya Pak ya? Melati Rinonce. Janganlah khawatir, karena empunya dulu berdoa supaya pemiliknya mendapatkan berkat yang tidak pernah berkesudahan, karena Allah Maha Tahu yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Allah. Tetapi kalau yang terbaik bagi Allah itu pasti terbaik bagi kita. Pamornya sangat arkordiat dari meteorit. Juga tempaan besinya itu berlipat-lipat, besinya jadi keleng, jadi hitam, jadi padat, jadi pulen. Meskipun sudah termakan usia yang begitu banyak, dari lihat dari gripis-gripisnya, tapi barangnya masih terawat, masih utuh. Iya, pernah diwarangin nggak Pak? Belum pernah diwarangin. Jadi disimpan aja gitu ya Pak ya? Disimpan saja. Tapi ini masih rapih. Barangnya masih luar biasa. Kalau bagus. misalkan coba diwarangi sekali gitu mungkin jadi lebih top gitu ya Pak ya. Tapi jangan, ini soalnya gitu ya? Tipis ya. Sudah tipis. Iya. Tipis sekali, tapi barang ini kerawat. Luar biasa. Karena barang ini benar-benar merupakan suatu titipan dari leluhur ke orang-orang yang di keraton di Jawa Tengah itu merupakan suatu ageman yang wingit, yang sungguh-sungguh punya isoteri yang luar biasa kalau saya lihat ini. Bagaimana kerejekiannya bisa terencana diberikan secara berkelanjutan sampai ke anak cucu. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi
buat teman-teman yang penasaran dengan keris ini, ya monggo silakan nanti bisa ditanyakan lewat kontak person yang sudah kita sediakan ya. Dan ini sekali lagi, ini cuma satu ya. Esoterinya sudah dijelaskan oleh Pak Mulyono secara langsung ya, bahwa ini didapatkan dari keraton gitu ya, secara langsung dari orang tuanya Pak Mulyono. Masih nyandang, masih otentik, bukan warangka dan kerisnya pada tempat yang sama sejak ratusan tahun yang lalu. Melati Rinonce, Ladrang Jogja, ya. Luar biasa. Iya, berikutnya masih berada di galerinya atau tempatnya Pak Mulyono ya, pemilik keris peninggalan dari orang tua ya, original semuanya. Sekali lagi ya, didapatkan dari keraton di Jawa Tengah. Ini yang pusaka yang kedua adalah pusaka dengan gayaman Jogja, Oke, kayu timoho pilihan. ini kayu timoho ya Pak ya? Iya, kayu timoho. Bergalih-galih gini ya Pak ya? Iya, Tanpa kayu penolong. semua. Cuma timohonya pilihan. Iya. Pilihan ini ada timohonya, ada motifnya. Iya, Hitam galih ini. putih, hitam putih, black and white. Ini galih ini teman-teman ya. Terus kemudian lekuan-lekuannya nih, sangat rapih dan solid gitu ya. Iya, Kalau Pak Mul menyebutnya ini tajam gitu ya. tajam karena kayunya keras dan Iya. pembuatannya pisaunya yang untuk ngukir kayunya itu tajam, jadi ininya kalau dipegang itu tajam. Iya, landep. Landep, Ya, iya. ujung-ujungnya rapih dan bagus. Dengan kayu yang sama Hmm. dibuat deder sama Jadi pengrajinnya. jenis kayunya sama ya Pak ya. Iya, Galih ya. Separuh hitam, Oh, separuh iya. putih. Black and white tadi ya Pak ya. Iya, dedernya black and white. Jarang deder black and white. Ya, Oke. Ininya Pak, mendaknya ini dari perak, perak ya. dari perak lawasan. Perak lawasan. Iya. Oke. Kemudian di bawahnya ini juga jenis kayu yang sama ya Pak. Kayu yang sama, kayu timoho. Timoho, salah satu kayu yang termahal di dunia. Ya. Dan ini banyak sekali digunakan untuk pusaka-pusaka super istimewa. Oke, kita kalau lihat warangkanya sudah nyandang, Ya. iya, warangkanya cukup bagus, asli. Bawaannya ya Pak ya. Bawaannya, kita Oke. lihat pusakanya, Oke, penasaran. penasaran. Biasanya warangkanya kalau bagus, Ya, ibunya kalau bagus, bapaknya juga mengikuti. gitu ya. Karena ibu mendandani bapak. Oke, kita tarik pusakanya. Wih, ada Luar suaranya. biasa pusakanya. Wih, pamornya rek. Murup, Pamornya menyala. menyala. Dapurnya Jalak Tilam Sari. Jalak tilam Iya, sari. ini ada tingilnya tapi tingilnya sudah hilang. Kalau lihat dari pamornya, ibaratnya ini pari yang diikat. Pari yang diikat. Sauket. Zaman dahulu kalau orang bawa pari itu dinaik nodokar kan diiketi. Diikat-ikat. Nah, ditumpuk-tumpuk. Pari sauket gitu ya. Nah, pari sauket. Wih, ini geripisnya tua ini ya. Dan ini kita lihat sekali lagi ya. Di dapurnya ini, wih, kayak gelombang. Garis-garisnya ini Masya Allah. Gonjo kelengan. Kelengan ya Pak Iya, ya. gonjo kelengan ini melambangkan pekerja keras. Pekerja keras. Tuanya filosofinya pekerja keras. Oke. Kalau pari sauket melambangkan kerejekian. Kerejekian. Jadi kita kalau hidup harus percaya bahwa Allah memberikan kita bagaimana mengolah keuangan dengan baik. Baik. Harus hidup sesuai dengan kemampuan. Iya. Kalau tuanya ini, pemegangnya ini termasuk ya seorang saudagar. Saudagar yang berwirausaha, berusaha, berbisnis. Berkaitan dengan perdagangan. Berkaitan dengan perdagangan atau petani yang dengan rajinnya dia mengumpulkan tanaman padi-padinya diikat-ikat, ditumpuk-tumpuk. Dia tahu bahwa padi itu mudah rusak, mudah dimakan tikus. Ya. Jadi dia harus menata di lumbungnya, dirapikan,
supaya nanti pada saatnya dia membutuhkan atau menjual hasil daripada tanamannya itu, dia memperoleh hasil yang baik. Yang baik. Maka itu dikatakan, Allah mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya itu iman tanpa perbuatan adalah mati itu. Empu yang membuat pusaka ini mengajarkan juga dia berdoa supaya hikmatnya itu turun kepada orang pembawa pusaka ini, harus bekerja yang sungguh-sungguh. Baik. Kalau bekerja jangan setengah-setengah. Meskipun bekerjanya itu biasa-biasa, misalnya sebagai petugas kebersihan yang nyapu di jalan-jalan, membersihkan WC, Ya. apapun pekerjaan Apapun. kita. Ya. Kita jangan malas. Harus total komitmen gitu. Harus ya, Pak? total komitmen karena Allah melihat bukan dari pekerjaan itu kamu bisa mendapatkan banyak, tetapi kalau kamu bekerja dengan total Benar, komitmen ya. dengan benar, keluarga pun bisa dihargai karena banyak istri-istri yang menghargai suaminya meskipun pekerjaannya biasa-biasa, Ya. tapi karena dia punya imannya, punya perilaku kerjanya Kinerja yang yang baik. baik, sehingga istrinya yang menghormati, dia sungkan. Iya. Meskipun suamiku penghasilannya nggak terlalu besar, tapi dia tahu bahwa kebutuhan rumah tangga banyak harus dipenuhi, dia kerja mati-matian. Iya. Istri di rumah ada damai sejahtera, ayem. Iya. Teko-teko wis disediakno minuman kopi, teh. Kita sering mengalami begitu kok, Iya. Pak. Itu ditambahkan oleh Allah suatu hubungan yang harmonis, Iya, yang betul, luar biasa, betul. meskipun dalam kesederhanakan. Kehidupan itu yang diajarkan dari pari sauket itu yaitu harus belajar rajin supaya nanti dari sana istrinya juga bisa mengumpulkan, bisa hidupnya hemat. Tahu-tahu berkat dari Allah itu melalui banyak hal. Misalnya salah satu dapat peninggalan dari orang tua, Iya, itu kadang dapat susah. rezeki padahal tidak disangka-sangka. Dari sana itu dapat rezeki, dibuat modal, akhirnya bisa jadi orang yang sukses. Iya, betul. Pamornya sangat deling, seperti pari yang diiket-iket itu kena cahaya itu seperti begitu. Seperti begitu ya, Pak Iya. ya. Ya, sekali lagi ini tadi keris dapurnya Jalak Tilam Sari, kemudian pamornya pari sauket ya, melambangkan seperti panen gitu ya. Iya. Padinya diikat-ikat menjadi banyak. Iya. Kayak gitu. Untuk kerezekian. Untuk kerezekian, rumah tangga harmonis. Iya. Untuk sebagai pemimpin bisa mengatur usahanya dengan baik. Oke. Bisa berhubungan dengan karyawannya, saling memiliki perusahaannya. Hubungan yang harmonis karena Allah yang memberikan kebijaksanaan di dalam pemimpin atau di dalam hati orang itu. Setelannya masih sempurna, Masih sempurna ya, Pak? masih bagus. Nggak pernah dirubah-rubah. Nggak pernah dirubah-rubah. Kita simpan di tempat yang kering, kita kasih minyak, dan kita jarang warangi, itu pusakanya pasti awet, pasti tidak korosi termakan air warangan. Baik, jadi rekomendasi dari Pak Mul, misalkan kita punya pusaka, lebih baik sering diwarangin atau jarang-jarang diwarangin, Pak? Jarang diwarangin. Oke. Iya, kalau bisa jangan diwarangin. Oke. Kalau bisa dibersihkan saja, Dibersihkan biasa gitu ya, Pak ya? diminyain gitu ya. Baik. Kalau mau diwarangin ya boleh, tapi mungkin 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, supaya barangnya terawat. Kalau masih pusakanya masih pamornya masih bagus, jangan diwarangin, ya dirawat saja. Dirawat saja. Iya. Oke. Terima kasih sahabat-sahabatku, teman-temanku. Ya. Ini adalah hiburan saja, edukasi mengenai pusaka, warisan orang tua saya. Apabila bisa menjadi ageman teman-teman saudaraku, saya justru terus terang pusaka yang bagus-bagus itu, yang istimewa, yang otentik itu kalau bisa dialirawatkan dengan mahar yang cocok, sudah tertulis, ada di WA. Ya. Malah saya yang memegang yang biasa-biasa saja. Soalnya
manusia itu jangan terlalu duweni, nyekeli terus. Kalau bisa berbagi, tapi yang pantas. Orang tua saya mungkin karena dia tidak banyak menjual, dia simpan terus. Tapi dia berpikir ada penerusnya saya. Tapi saya kan tidak bisa mewariskan ke anak-anak saya. Jadi yang bagus malah saya alih rawatkan dengan mahar yang cocok. Yang biasa-biasa saja saya nikmati saja. Gitu ya Pak ya. Soalnya tidak mau menjadi beban bagi saya. Baik, baik. Bangsa Indonesia mengenai keris ini budaya yang adiluhur, harus dilestarikan. Kita juga harus punya hikmat dari Allah supaya kita bisa melestarikan, yaitu mengalihrawatkan kepada orang yang bisa merawatnya Yang lebih lebih baik, tepat, iya. bahkan mengekstafetkan. Sayang sekali di Indonesia tidak ada museum yang bisa mau mempunyai kurator dan membeli pusaka-pusaka yang otentik, yang top, supaya museum-museum itu berisi benda-benda pusaka, terutama keris, yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Pemerintah belum ada seperti itu. Ngapunten Pak, memang belum ada Pak. Belum ada. Cuma ada museum-museum keris, tapi dia tidak membeli keris. Dia malah menawarkan kalau bisa disumbangkan. Oh, tujuannya gitu. Iya, kalau disumbangkan kan soro, Pak. Iya, iya. Ini cara mendapatkannya aja seperti itu. Belinya saja dulu lebih mahal dari sekarang. Iya. Dulu mungkin bisa dapat sapi 10, dapat sapi 20, sapi 5. Kok sekarang pemerintah cuma bilang kalau bisa diberikan secara sukarela untuk edukasi. Justru kalau bisa itu sebaliknya ya Pak ya. Iya. Dibayar mahal. Dibayar mahal seperti museum-museum. Atau kalau nggak mahal, sesuai dengan yang pernah didapatkan ini. Secara kurs gitu ya Pak ya. Itu minimal. Tapi kalau bisa dilebihi. Karena nggak semua orang bisa seperti orang tuanya Pak Mul. Iya. Gitu kan. Kalau di luar negeri masuk museum sekali bayarnya $100. $100 1,7 juta satu orang. Sekali masuk. Sekali masuk. Dan barangnya barang top-top semua. Karena orang kepingin melihat budayanya saja negara itu. Iya. Maka itu banyak kolektor-kolektor menjual ke museum. Karena museum menerima bagi orang yang mau menjual barang-barang antik. Dan mereka membayarnya sesuai dengan nilai barangnya. Nilainya. Iya, ada kuratornya. Iya, maksudnya kurator yang benar kan seperti itu. Iya, betul. Masya Allah. Kalau di Indonesia ini gimana Pak? Kalau bisa sumbangkan saja. Sumbangkan saja. Yang ngenes, sing nyimpen, sing beli. Sumbangkan gitu ya. Enggak, menurut rekomendasi dari Pak Mul gimana seharusnya? Ya seharusnya pemerintah uangnya kan banyak. Iya. Betul. Pemerintah kalau ngomong triliun-triliun, disediakan 1 triliun buka museum. Beli barangnya kolektor-kolektor yang top. Itu turah-turah. Iya, benar. Dan juga kita bisa dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa lain, dunia lain. Seluruh dunia Pak, bukan dunia lain Pak. Iya, mungkin dunia lain juga yang terawang-terawang ya, itu ya. juga bisa melihat kalau Indonesia bisa menghargai kebudayaannya. Betul. Terima kasih teman-teman, ini adalah edukasi saja. Semoga kalian sehat selalu, anak-anak juga sehat, usaha lancar, keluarga sakinah marwadah warahmah. Terima kasih, rayu.